Saatnya kami hadirkan Ramadan di Mancanegara. Kita lanjutkan kembali Indonesia Menyapa Malam Pro 3. Untuk malam hari ini kami akan menghadirkan program Ramadan di Mancanegara. Masih ada beberapa hari sebelum kita akhiri bulan Ramadan ini, tetapi euforia masyarakat terutama umat muslim untuk menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri sudah mulai terasa. Tidak hanya di Indonesia, tetapi di beberapa negara yang mayoritas penduduknya umat muslim juga nampaknya terus menunjukkan euforianya. Salah satunya negara yang juga dekat dengan Indonesia, yaitu Malaysia. Nah, malam hari ini pemirsa, kami akan berbincang bersama dengan mahasiswa internasional Islamic University Malaysia, Mumtaz Cikal Ramadan, yang sudah tersambung via Zoom malam ini. Selamat malam Mas Mumtaz. Selamat malam Kak Luna, gimana kabarnya? Ya, kabar baik, alhamdulillah. Sorry, tadi sempat sedikit terganggu ya. Ini kalau saya pantau Mas Mumtaz sedang berada di perjalanan ya, sedang ada di mobil ya. Oh iya, kebetulan lagi di perjalanan Kak. Ini kami tadi baru selesai buka bersama ada acara di Malaysia. Jadi sekarang kami lagi menuju pulang sebenarnya. Oh gitu, buka bersamanya siapa yang ngadain? Oh, kami sebenarnya di sini buka bersama antara teman-teman internasional yang ada di kuliah. Kebetulan nih di sini memang sering mengadakan buka bersama antara teman-teman internasional di Malaysia juga. Jadi alhamdulillah nih walaupun memang jauh dari rumah, tapi sini tetap terasa kekeluargaannya karena banyaknya bukber di mana-mana gitu Kak. Oh gitu, jadi dari mana aja teman-teman yang mengikuti buka bersama tadi ini? Oh, kalau tadi itu kebetulan di sini ada beberapa dari teman-teman kita yang emang tidak pulang. Di Mm. sini ada teman-teman dari Maldives, ada dari Thailand, bahkan dari Indonesia juga banyak ya, alhamdulillah, gitu Kak. Oke, apakah ini artinya Mas Mumtaz juga tidak bisa pulang ke Indonesia pada saat Lebaran nanti? Oh, tidak, alhamdulillah nanti insya Allah saya akan kembali ke Indonesia sekitar H-1 Lebaran. Jadi ya alhamdulillah bisa merasakan mudik kembali lah ke Indonesia dan lain sebagainya gitu. Dapat libur berapa hari, Mas Mumtaz? Kebetulan di IEM nih lumayan sebentar ya Kak liburannya. Kita cuma dapat sekitar 10 hari lebih. Karena memang kebetulan ini bukan dari liburan ujung semester kita, bukan liburan akhir semester. Akan tapi walaupun memang liburannya cukup pendek, kita alhamdulillah masih diberi kesempatan lah untuk pulang ke rumah. Karena untuk beberapa kampus lain di Malaysia, tidak semuanya mendapatkan liburan. Seperti kampus-kampus yang memang swasta seperti Taylor's University, APU, dan lain-lain, ada yang memang tidak diberikan liburan sama sekali gitu kan. Jadi beruntung ya bisa walaupun singkat tetap bisa mudik ke kampung halaman. Tapi ngomong-ngomong tentang mudik, ini kan sudah H-3 Lebaran ya. Warga Malaysia sendiri banyak nggak sih yang mudik juga, Mas Mumtaz? Nah, alhamdulillah di Malaysia ini juga termasuk yang banyak mudiknya, Kak. Dan alhamdulillahnya di Malaysia ini ada salah satu tradisi mudik yang diselenggarakan oleh pemerintah, yaitu tolnya digratiskan. Nah, ini Hmm. alhamdulillah bagi orang-orang Malaysia di sini, ketika mereka melewati tol di khususnya pada untuk Lebaran, biasanya H-5 sampai H-H Lebaran, memang tolnya digratiskan untuk mudik begitu, Kak. Oh gitu. Ini salah satu dukungan pemerintah ya untuk memfasilitasi masyarakat untuk mudik Lebaran. Jadi karena Indonesia Malaysia masih serumpun, masih relatif dekat secara geografis, apa suasana yang tapi tetap ada perbedaan dong ya, menikmati suasana Ramadan di Malaysia dengan di Indonesia, dan apalagi sekarang ini sudah mendekati Lebaran ini. Boleh dong diceritakan, Mas Mumtaz? Mungkin menurut saya sendiri pastinya banyak ini ya kesamaan antara berpuasa dan Ramadan di Malaysia dan Indonesia. Kesamaannya seperti beriktikaf di masjid, bagaimana di 10 malam terakhirnya biasanya kita meramaikan suasana masjid. Lalu mungkin menurut saya sendiri apa yang ada di Indonesia tapi tidak ada di Malaysia, yaitu gebrakan para anak-anak yang membangunkan untuk sahur gitu. Karena kalau Hmm. di Indonesia kan biasanya kita suka dengar dengar suara-suara yang memang berkumandang buat sahur gitu. Dari masjid-masjid lah, ada anak-anak yang keliling dan lain sebagainya. Tapi kalau di Malaysia ini memang cenderung sedikit karena memang di sini tidak fully Islam semuanya dan memang di sini lebih kan saya memang di perkotaan ya tapi memang seinfo saya dari teman-teman yang di Malaysia memang di desa-desa mereka juga jarang ada anak-anak yang
ikut gebrakan gitu. Hmm. Lalu kalau misalnya di Malaysia sendiri ada tradisi tertentu kita panggilnya moreh. Jadi itu semacam hidangan atau jamuan yang disediakan setelah taraweh begitu. Itu mungkin yang bisa membedakan ya antara Indonesia dan Malaysia begitu kan. Kalau di Indonesia itu kan masjid-masjid ketika jelang berbuka suka menyediakan menu takjil atau buka puasa gratis bersama begitu ya. Tapi kalau di Malaysia berarti setelah sholat tarawih Oh makan enggak Kak, bersamanya atau enggak? Di Malaysia juga ada hidangan berbuka, Mm-mm. takjil. Mm. Memang disediakan juga seperti bagaimana Indonesia. Akan tapi mereka juga memeriahkan lagi setelah tarawihnya, yaitu dengan makan makanan dan jamuan-jamuan. Kita panggilnya moreh di sini. Oh gitu. Itu hampir di setiap masjid ada kegiatan seperti itu atau tertentu saja? Hampir di setiap masjid memang pada berlomba-lomba untuk inilah meramaikan masjid masing-masing gitu Kak. Nah, saya penasaran kalau gitu menu takjilnya apa ya? Atau menu hidangan yang khas begitu di Malaysia sana untuk berbuka puasa apa? Biasanya kalau favorit saya sendiri, selain yang memang kita udah ketahui ada nasi lemak dan lain-lain, di sini ada beberapa gorengan yang bisa dibilang mirip dengan Indonesia tapi tidak semestinya mirip. Di sini ada namanya murtabak. Kalau di Indonesia kan kita ada martabak ya. Iya. Tapi di sini murtabaknya itu beda, bukan kayak martabak di Indonesia. Lebih ke macam roti-rotian seperti itu. Lalu di sini yang terkenal ada roti john, ada onde-onde, ada karipap, ada roti jala dan lain sebagainya gitu. Jajanannya relatif hampir mirip ya dengan Indonesia. Betul banget. Kalau di Indonesia mungkin Mas Mumtaz juga sempat dengar ya. Kemarin kan sempat ramai ada war takjil. Jadi Oh iya, beli takjil sebelum waktu berbuka puasa begitu sampai harus rebutan dan lain sebagainya. Di sana keseruannya seperti apa dalam berburu takjil ya? kalau menurut saya sendiri kan memang Indonesia itu relatif lebih diverse ya dari kulturnya, dari agamanya dan lain-lain. Bahkan kemarin ketika Wartajil itu dijadikan sebuah tren yang memang menunjukkan toleransi antara budaya dan agama, kalau di Malaysia tuh justru eh, belum kelihatan apa namanya perang takjilnya, lebih ke memang menjadi budaya sehari-hari aja gitu. Karena memang kalau di Malaysia ini terkadang dari tren-tren TikTok atau hal-hal yang viral cenderung mereka lebih strict, lebih kalau misalnya memang berhubungannya sama agama lebih ketat aja gitu ke arah agamanya gitu Kak. Jadi ini ya apa namanya berbeda ya suasana jelang. Kalau begitu apa ya kegiatan ngabuburitnya? Oh, kalau di sini sebagaimana seperti Indonesia sebenarnya kita ada bazar Ramadan juga ya. Kita ada bazar Ramadan, di sini juga ada kompleks, ada variatif bazar Ramadannya. Hampir di mana-mana ada bazar Ramadan, termasuk di kampus saya sendiri juga kami mendirikan bazar Ramadan. Ada beberapa mahasiswa yang turut ikut jual beli di bazar Ramadan, ada yang suka mendirikan booth, bazar dan lain-lain. Lalu di kampus saya juga selalu biasanya mengadakan donasi, fundraising untuk teman-teman yang membutuhkan. Lalu selain itu, di kampus saya juga biasanya mengadakan kalau misalnya ada yang mau bayar zakat, bisa langsung di kampus. Ada teman-teman yang mengurusnya juga gitu, Kak. Jadi dimudahkan juga ya untuk aktivitas membayar zakat, bersodakoh dan lain sebagainya ya. Tapi lembaga-lembaga pengumpulan donasi, sedekah seperti itu banyak tidak ya? Relatif banyak atau memang harus dikoordinir oleh komunitas? Biasanya memang ada komunitas yang apa namanya inisiatif untuk mendirikan fundraising tersebut. Ada yang memang tujuannya untuk komunitas tertentu, ada untuk desa yang terpencil, ada yang mungkin mau membangun dalam kolaborasi untuk Palestina dan lain-lain sebagainya. Bahkan ini udah dilakukan bahkan sebelum dari Ramadan itu sendiri, Kak. Dari setiap Jumat, setiap hari Jumat ada yang meminta sumbangan dan lain-lain, dan pastinya ini volunteer dari mahasiswanya juga yang untuk membantu orang-orang tertentu itu, Kak. Oke, saya pengen nanya ini juga Mas Mumtaz. Meskipun relatif hampir mirip begitu ya keseruan berRamadan di Malaysia dengan di Indonesia, tapi apa yang momen yang paling dirindukan dari beribadah puasa selama Ramadan di Indonesia? Apa yang paling dirindukan? Kalau menurut saya sendiri, yang paling merindukan kalau bagi saya ya, di Indonesia yang nggak ada di Malaysia, biasanya di Indonesia itu malam takbirannya tuh lebih kerasa gitu feelingnya. Malam takbirannya lebih kerasa, anak-anak meramaikan jalanan, biasanya suka mengadakan parade dan lain sebagainya, kembang api di mana-mana dan lain sebagainya. Kan tapi di Malaysia itu tidak sebebas itu, Kak. Karena kebetulan di Malaysia ini tidak semuanya yang beragama Islam, ada campuran dari etnis India, ada yang dari etnis Cina, Chinese, Malaysian.
yang dimana di sini itu nggak semeriah Lebaran di Indonesia. Akan tetapi walaupun begitu, di kampus saya sendiri yaitu International Islamic University Malaysia (IIUM), kami biasanya dari teman-teman PPI IIUM atau bahkan teman-teman dari internasional lainnya, biasanya memang ramai yang meramaikan masjid di IIUM karena kebetulan itu masjid di mana universitasnya internasional. Di Lebaran itu orang-orang memakai baju raya dari negara masing-masing. Ada yang dari Indonesia, yang China pada pakai baju Muslim Chinese, ada yang dari Pakistan dan lain sebagainya, di mana di masjid itu jadi meriah, jadi walaupun setelah sholat langsung bersilaturahmi, salam-salaman dan lain sebagainya gitu Kak. Oke, tapi Lebaran nanti kan Mas Mumtaz nggak di Malaysia ya, tapi pulang ke Indonesia ya, H-1. Baik, tapi sudah berapa tahun ini di Malaysia dan sudah menikmati Lebaran di sana atau puasa di sana? Sudah berapa kali? Saya kebetulan mahasiswa tahun kedua, jadi ini adalah akan menjadi Lebaran kedua saya, Ramadan kedua saya di Malaysia. Sejauh ini tahun lalu saya memang merasakan Lebaran di sini, jadi merasakan kompleksnya Malaysia seperti apa. Tapi insya Allah tahun ini saya akan memang kembali ke Indonesia untuk Lebaran di Jakarta. Oke, terima kasih Mas Mumtaz sudah bercerita dan juga berbagi pengalaman berpuasa dan menikmati Ramadan di Malaysia. Sukses selalu ya. Terima kasih, sama-sama Kak Luna. Baik, pendengar, itu tadi cerita dari salah seorang mahasiswa International Islamic University Malaysia, Mumtaz Cikal Ramadan, yang sudah bercerita tentang suasana berpuasa di Malaysia. Demikian telah kita ikuti Ramadan di Mancanegara